وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia untuk membahas di antara kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah, kita memilih kitab di antara kitab terbaik yang dikarang di dalam bidangnya, yaitu kitab akhlak. Kitab Al-Akhlaq yang dikarang oleh Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Muhammad bin Ibrahim Sa'dillah Ibnu Jama'ah Al-Kinnani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab ini merupakan kitab terbaik di dalam pembahasan adab wal akhlaq. Banyak kitab-kitab yang dikarang dalam akhlak, ya, di antara kitab-kitab yang paling bagus untuk dipelajari dan sangat baik untuk kita renungi dan kita terapkan adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Jama'ah yang mulia ini. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak membahas kitab yang lain? Kenapa kita harus membahas kitab akhlak terlebih dahulu? Apa bedanya akhlak dengan adab? Ada adab, ada akhlak. Apa bedanya akhlak dengan adab? Adab bagian dari akhlak. Jadi akhlak itu umum. Ya, akhlak itu yang keluar dari diri kita, baik kita sendiri maupun dengan yang lain. Makanya Nabi SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak itu keseluruhan. Ya, bagaimana kita berakhlak dengan diri kita, bagaimana kita berakhlak dengan orang lain, sikap-sikap kita, ini namanya akhlak. Kemudian ada adab. Apa itu adab? Adab itu biasanya berhubungan dengan kita dan orang lain, seperti adab bertamu, ya. Kemudian apa lagi? Adab memakai pakaian. Ini ada kita dan pakaian. Jadi di dua arah. Nah, disebut dengan adab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian menjadi pertanyaan lagi, kenapa para ulama itu mengarang kitab akhlak? Badruddin Ibnu Jama'ah lahir pada tahun 639, meninggal pada tahun 733. Apakah di zaman tersebut orang-orang yang tidak berakhlak? Dan untuk siapa akhlak ini? Maka jawabannya adalah para ulama terdahulu menulis kitab-kitab akhlak karena memang banyak dari para ulama atau penuntut ilmu yang lebih mengedepankan ilmu dibanding dengan akhlak. Maka kita bisa jumpai orang-orang yang berilmu luar biasa, tapi terkadang ada perkataannya yang kurang baik, betul tidak? Kadang ada sikapnya yang menyakiti orang lain. Maka dengan itu para ulama terdahulu berlomba-lomba menulis kitab-kitab untuk menerangkan. Yang pertama, agar mengingatkan orang terhadap apa? Pentingnya akhlak. Ya, kemudian yang kedua adalah karena akhlak ini adalah salah satu di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu. Syarat yang pertama adalah beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kata para mufassirin mengatakan bahwasanya Allah tidaklah mengangkat suatu kaum kecuali dengan dua ini. Imma dia beriman atau dia berilmu. Dan Allah tidak akan mengangkat sebuah kaum kecuali mereka menggabungkan antara ilmu dengan iman. Ya, ilmu dengan iman.
Maka dengan itu, hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Kemudian bagaimana dengan akhlak? Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Inna ahabba ilayya wa aqaribi majalisi minni fil yaumil qiyamah ahasinukum khuluqa." Atau kama qala Nabi SAW, bahwa yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya nanti di hari kiamat adalah di antara kalian yang berakhlak baik. Jadi kalau kita ingin masuk di antara golongan yang dekat dengan Nabi SAW, maka kita harus berilmu dan juga berakhlak. Kemudian kitab ini sudah diterjemahkan seperti salah satu cetakan di sini, Darul Haq. Ya, nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Kita akan membacakan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jama'ah tentang pentingnya kita berakhlak. Pentingnya berakhlak. Bahwasanya dahulu para salaf rahimahullah, mereka mempelajari, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Sesungguhnya mereka itu dahulu para salaf mempelajari hadiah. Al-hadyu ma'asyiral muslimin dalam bahasa Arab biasa disebut dengan, kalau sering kita dengar, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin. Sering kita dengar kan? Apa artinya hadyu? Petunjuk. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Tetapi terkadang kalimat hadyu juga disebutkan sebagai akhlak. Sebagaimana dalam perkataan tersebut, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf itu mempelajari akhlak sama seperti mempelajari ilmu. Maksudnya gimana? Diriwayatkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullahu taala, ketika masih kecil, segini lah, masih kecil. Ibunya mengatakan kepada Imam Malik, "Khudz minar rabi'ah minal adab." Wahai Imam Malik ini kalau mau berangkat kajian, ibunya, kalau kita zaman dulu sore-sore udah dimandiin sama ibu, ya kan, suruh ke masjid. Nah, Imam Malik ini dipakaikan pakaian ulama, pakaikan sorban, kasih wangi-wangian, masih kecil. Agar kemana? Ke majelis ilmu. Tetapi bukan untuk mencatat, bukan untuk menghafal, tapi dia diminta oleh ibunya untuk datang ke masjid, duduk bersama Rabi'atul Ra'i, ulama besar kota Madinah, untuk mengambil adabnya. Jadi bukan ilmu yang diambil, maksudnya ilmu itu pembahasan fikih, wajib, sunnah, atau pembagian ilmu, tidak. Yang suruh diambil itu adabnya. Bahkan para salaf, di antara salah satu perkataan salah seorang salaf, aku duduk di majlis Imam Ahmad selama 40 tahun, tetapi aku bukan mengambil ilmu darinya, melainkan aku mengambil ilmu dari Imam Ahmad bagaimana dia berbicara dengan anaknya. Jadi kalau kajian suka bawa anak nih, ada ustaz yang kajian bawa anak-anak taruh di sini, mainin air, mainin buku. Bagaimana ustaz tersebut berakhlak kepada anaknya? Karena dilihat oleh banyak orang, terkadang ada ustaz sana dulu lah, yang main-main di sini. Orang kan melihat bagaimana ustaz bermuamalah dengan anaknya. Tapi ada kadang ustaznya sabar, anaknya jatuhin air minum, kemudian ustaznya santai dudukin di sini. Ketika menegur anak kecil, orang-orang lebih terkesan kepada adabnya dibanding apa yang disampaikan dari ilmu. Betul tidak? Jadi orang tersebut mungkin datang ke majelis tersebut, kalau mendengarkan pembahasan, mungkin otaknya atau kemampuannya sudah menurun, susah di sini. Dengarkan kajian keluar udah lupa lagi apa yang dibahas. Jadi yang dia ambil itu apa? Kemuliaan akhlak Imam Ahmad rahimahullah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya yakin teman-teman di sini ada yang datang kajian tidak bawa buku, tidak bawa pena, bahkan datang ke sini mengisi waktu saja. Tetapi apa yang diambil? Ya, adab teman sebelahnya, betul tidak? Adab gurunya, bagaimana minum, misalnya ada pemateri kalau minum, wah, tuh lagi. Tapi ada yang minum, wah. Orang lain lihat, masya Allah, bismillah dulu nih, tapi nggak ada airnya ini. Nah, bismillah. Jadi diambil akhlaknya dari situ.
Ya, lebih terkesan dibanding saya membahas tentang takhrij hadis minum baca bismillah, minum pakai tangan kanan. Susah masuk ke sini, betul tidak? Tapi ketika melihat ustadznya minum bismillah, wah, masya Allah. Sudah, itu sudah satu bab selesai. Cuman melihat apanya? Ustadznya baca bismillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berada di atas akhlak yang mulia. Maka barang siapa yang ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti jejak Nabi SAW, maka ikutilah apanya? Akhlaknya. Jadi jangan sampai kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai dan mengikuti Nabi sebelum kita jadikan Rasulullah SAW adalah model, panutan, idola kita dalam seluruh kehidupan kita. Karena Nabi SAW datang dengan membawa akhlak yang mulia. Kemudian Imam Ibnu Jama'ah mengatakan, qala Ibnu Sirin rahimahullah, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Wa qala al-Hasan, jika dikatakan dalam ilmu hadis al-Hasan, berarti yang dimaksud adalah Hasan al-Basri, Hasan al-Basri rahimahullah. Hasan al-Basri mengatakan, idza kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu as-sinina thumma as-sinin. Sesungguhnya seorang laki-laki itu dapat memiliki sebuah kepribadian yang mulia dengan terus-menerus dibiasakan selama bertahun-tahun. Jadi nggak bisa sehari dua hari tiba-tiba berubah. Nah, memiliki adab yang baik itu secara terus-menerus. Belajarnya bukan sehari dua hari. Karena yang namanya adab itu atau akhlak itu tidak bisa jadi dalam satu hari. Contoh misalnya, berkata baik. Orang biasa berkata kasar, tidak bisa berubah satu hari, betul tidak? Dia butuh, kalau misalnya orang mau bilang nama binatang A, astagfirullahaladzim, itu berusaha susah. Kemudian yang biasa menggibah misalnya, dikit-dikit di mana ngomongin orang. Ketika dia ingin berubah, ketika mau membicarakan orang, astagfirullah, udah. Ini butuh apa? Butuh usaha. Makanya seorang laki-laki bisa memiliki kepribadian yang mulia, adab yang mulia, akhlak yang mulia dengan terus-menerus diasah, terus-menerus dibiasakan. Karena hal tersebut tidak dapat dimiliki dalam waktu singkat. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan, neraca, patokan. Kalau kita ingin siapa yang paling baik akhlaknya, lihat Rasulullah. Jika ada pertengkaran, siapa yang kita contoh? Rasulullah. Jika kita ingin tidurnya siapa yang kita contoh? Rasulullah. Jika kita ingin rumah tangga kita harmonis, contoh siapa? Rasulullah. Bagaimana kita mendidik anak kita? Contoh siapa? Rasulullah. Semua yang kita inginkan, semua yang kita ingin capai, lihatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan apapun, perdagangan, kepada siapa kita lihat? Rasulullah. Menyelesaikan masalah RT 1 sama RT 2 berantem, kita bertengah-tengah, kepada siapa kita harus melihat contohnya? Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ketika itu yang mendamaikan kaum-kaum yang sampai ingin berperang. Kemudian kita lihat bagaimana metode beliau mendamaikan orang-orang yang bertengkar. Semua kehidupan kita yang menjadi patokan adalah Rasulullah SAW. Demikian juga dengan akhlak. Bagaimana kita berakhlak dengan istri kita. Jangan sampai begini, kajian sama istri masih kasar. Nah, di sini Rasulullah nih, di rumah siapa? Rasulullah tidak melakukan hal tersebut. Makanya kalau kita ingin istri kita menjadi istri seperti Khadijah, maka kita harus menjadi seperti siapa? Rasulullah. Jangan sampai antum menuntut istri antum menjadi seperti Aisyah radhiyallahu anha, akhlak dan kepribadiannya antumnya seperti Abu Jahal. Jadi kalau antum ingin rumah tangga yang Masya Allah harmonis, ingin poligami ini misalnya, patokannya bukan entrepreneur itu motivator, punya istri 4 selama 25 tahun nih. Wah, antum lihat kehidupan dia, tidak perlu. Tapi lihat Rasulullah SAW, betul tidak? Dalam surat An-Nur, ya bagaimana Rasulullah SAW Al-Ahzab, berkomunikasi, memerintahkan berkerudung, semuanya ada. Dan Nabi SAW adalah mizanul akbar, contoh, model, idola, panutan kita dalam berakhlak.
Wa alaihi tu'radul asya, dan semuanya diapakan? Dimisalkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun itu, dalam berakhlak, bertutur kata, semuanya kita contoh dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala khuluqihi, bagaimana akhlak beliau. Wasiratihi, bagaimana perjalanan hidup beliau. Wahadihi, bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, terjadi sebuah kisah yang mungkin kita semua sudah mengetahui, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat di hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah. Kemudian tiba-tiba kaum kafir Quraisy meletakkan apa? Meletakkan isi unta yang sudah membusuk. Ya, usus itu, yang sudah usus itu walaupun tidak membusuk sudah bau. Apalagi kalau membusuk. Itu diletakkan di mana? Nah, di tengkuk Nabi SAW ketika sujud. Apakah Nabi SAW marah? Tidak. Apakah Nabi SAW seperti kita misalnya kalau lagi sujud ada yang nendang kepala, langsung dikejar? Nabi SAW tidak melakukan itu. Padahal dia adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kesabaran beliau tahu bahwa kemarahan bukanlah solusi. Kemudian Nabi SAW bagaimana diperlakukan oleh Abdullah bin Ubay ibn Salul, seorang munafik yang hidup bersama Nabi, ikut perang bersama Nabi, hidup di Madinah berdekatan dengan Nabi SAW, padahal dia adalah Rasul munafik. Tetapi Nabi SAW ketika diminta oleh anaknya, yaitu Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Jadi Abdullah ibni Ubay ibni Salul punya anak, namanya siapa? Abdullah. Jadi nama anaknya adalah Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Ketika terjadi peristiwa sepulang dari peperangan Tabuk, ketika Abdullah bin Ubay mengatakan kepada orang-orang yang berhijrah al-muhajirin yang tinggal di Madinah, sesungguhnya ketika kita pulang ke Madinah nanti, kita akan mengusir orang-orang yang datang ke kota Madinah, di antaranya Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya yang sahabat mulia walaupun bapaknya munafik, meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan pernah engkau izinkan siapapun untuk membunuh ayahku kecuali aku. Ini anak meminta izin untuk membunuh ayahnya yang seorang munafik. Tetapi kata Nabi SAW, jangan engkau bunuh, dia adalah ayahmu. Lihat bagaimana pemimpin ketika ada seseorang yang ingin membunuh ayahnya, dan ayahnya tersebut adalah musuh Islam. Tapi kata Nabi SAW, jangan engkau lakukan. Tunaikan baktimu kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan diriwayatkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, Nabi SAW menjadikan kain apanya? Sorbannya sebagai kain kafannya. Karena ia ingin membalas ketika dahulu pamannya meninggal, yaitu Hamzah, dalam perang apa? Perang Uhud. Ketika meninggal tidak ada kain, kemudian Abdullah bin Ubay memberikan kain yang dimilikinya. Kemudian ketika mati Abdullah bin Ubay, Rasulullah membalas budi atas apa yang diberikan dahulu ketika pamannya meninggal. Ada seperti ini kita? Maka Nabi SAW adalah panutan kita semua. Wa qala al-Habib ibn Syahid li ibnihi, berkata Habib ibn Syahid kepada anaknya, ya bunayya, ishabil fuqaha'i wal ulama. Wahai anakku, bertemanlah dengan fuqaha, dengan ulama. Apa bedanya fuqaha dengan ulama? Apa bedanya fuqaha dengan ulama? Fuqaha, kata para ulama, al-faqih man jama'al ilma wal amal. Yang disebut dengan faqih, al-faqih itu siapa? Orang yang menggabungkan ilmu dengan amal, itu namanya faqih. Jamannya adalah fuqaha. Atau orang-orang yang faqih, yang paham ilmu kemudian juga mengamalkan ilmunya. Wa amal ulama, sedangkan ulama adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Wa ta'allam minhum. Jadi anak-anak kita ini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, biasakan untuk dibawa kajian, agar sudah terbiasa duduk bersama orang-orang soleh. Karena anak itu akan tumbuh dengan siapa dia tumbuh. Jika anak itu diletakkan di warnet, maka jadi anak warnet. Betul tidak? Anak-anak sekarang itu
pembelajaran online ini, Allah musta'an, merubah anak-anak begitu cepat. Dari mulai tutur kata bahasa, betul tidak? Bahasanya itu ngikutin orang-orang yang ada di YouTube, betul tidak? Pola pikir mereka, dewasa sebelum waktunya, betul tidak? Karena mereka berteman dengan internet. Maka dahulu para salaf memerintahkan anak-anaknya untuk berteman dengan siapa? Para fuqaha wal ulama. Makanya kalau di pondok-pondok tradisional biasanya orang pesantren itu ada yang biasa menjadi pembantu di rumah kiainya, yang ngepel, itu tidak, cuci piring, cuci baju, nyapu rumah, ajengan, betul tidak? Dan saya pernah mendengar salah seorang ibu yang anaknya dititipkan di pesantren tradisional dengan harapan anak ini menuntut ilmu di pesantren tersebut. Kemudian qadarullah si kiainya menjadikan anak itu pembantu rumahnya. Menjadikan pembantu rumah yang tadinya harusnya belajar di pesantrennya, cuma mungkin kiainya itu suka, mungkin ini rajin cuci piring, ya, telaten. Akhirnya anak ini perempuan jadi apa? Jadi musaid, khadim di rumah kiainya. Kemudian saya tanya, ridho atau tidak? Ibu tersebut mengatakan, saya ridho. Karena apa? Karena dia tahu kalau ada sekarang murid-murid di kelas diajarkan sama ajengan tersebut, belum tentu masuk ilmunya, betul tidak? Belum tentu berkah ilmunya. Ada yang tidur, ada yang main-main, ada yang kepaksa. Tapi ketika membantu kiainya, anak itu akan melihat bagaimana kiai tersebut berbicara dengan istrinya, betul tidak? Berbicara dengan anak-anaknya, mengatur waktunya, sholatnya tepat waktu atau tidak. Ini jauh lebih bermanfaat daripada ribuan kitab yang dibahas di majlis. Wa khudh min adabihim, ambillah dari adab mereka, bagaimana cara duduk, bagaimana cara minum, bagaimana cara menjawab pertanyaan. Jadi kalau ada yang bertanya, biasanya kalau kajian ada aja yang ngeyel gitu kan, nanya, tapi pertanyaannya susah, ya. Ustadznya tidak tahu, tapi ketika ustadznya tidak tahu mengatakan barakallahu fiik, anak kurang tahu. Insyaallah pekan depan anak cari jawabannya, nanti anak jawab. Kemudian ketika ada orang misalnya yang ngotot pendapatnya, menyelisih pendapat ustadznya, ustadz tersebut mendengarkan, masya Allah ya. Ada ngomong di sini ustadznya, ya lagi yang bertanya, nggak dilihat orangnya ngomong sebelah sini, ada lagi yang bertanya silakan. Nah orang ini merasa tidak dihargai, betul tidak? Ini adabnya diambil. Bagaimana cara menjawab? Subhanallah, dahulu saya pernah melihat Syekh Abdullah Ali Masaid, termasuk salah seorang qari, Syekh Abdullah Al-Amin Asy-Syinkiti. Subhanallah, ketika di kelas ada seorang teman saya dari Rusia mendebat beliau. Ini pelajaran kalau tidak salah Kutubus Sunnah. Orang ini mutawa itu apa? Berjenggot, ya. Subhanallah lah. Sepertinya alim seperti itu. Kemudian Syekh mengatakan tentang kitab-kitab para ulama, diantaranya Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian tiba-tiba orang tersebut, mahasiswa ini mendebat Syekhnya. Ya Syekh, Ibnu Hajar itu kan memiliki penyimpangan dalam asma wa sifat. Bagaimana antum merekomendasikan bukunya sedangkan pengarangnya ini adalah seorang yang memiliki penyimpangan? Syekh tersebut subhanallah langsung mendoakan barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu. Enggak langsung wah marah, tidak. Beliau shoya, pelan-pelan, sabar. Kemudian kata beliau menjawab, kalau seandainya kita tidak mengambil ilmu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani dengan bagaimana keilmuan beliau, ya, bagaimana kitab ribuan bahkan jutaan hadis dihafalkan oleh Ibnu Hajar, siapa kita dibanding dengan Ibnu Hajar? Semua orang saat itu diam. Orang ini mempermasalahkan satu, betul tidak? Tetapi ketika ditimbang antara kita dengan Ibnu Hajar, siapa kita? Ibnu Hajar pengarang kita banyak hafal hadis, ulama. Kita mungkin hafal hadis arba'in aja belum beres-beres. Kita sudah mau menyalahi atau menghina ataupun membicarakan tentang perkara Ibnu Hajar. Kata beliau, beliau mengatakan kita merendahkan dirinya serendah-rendahnya
Siapa kita dibanding dengan Ibnu Hajar al-Asqalani? Semua ulama memiliki kesalahan, tetapi apakah kesalahannya banyak dibanding kebaikannya? Tentu kebaikannya lebih banyak. Dari situlah kita belajar adab ulama dalam menjawab pertanyaan. Fa inna dzalika ahabba ilayya min katsirin minal hadis. Bahwasanya orang yang beradab, orang yang berakhlak, orang yang tutur katanya enak didengar, perilakunya sejuk, itu lebih baik daripada orang yang menghafal ribuan hadis. Pernah kita lihat ada ustaz, Masya Allah dikenal dengan keilmuannya, tetapi perkataannya kasar. Ya, kalau berbicara nyakitin hati. Kalau minjem uang jangan dibalikin. Ini ustaz padahal sering japri minjem uang. Tapi hadisnya Masya Allah banyak. Tapi kalau datang ke rumah mintanya suka aneh-aneh. Ya gorengan tuh keluarkan. Ayo ustaznya minta-minta ya. Akhirnya ilmunya itu hilang gara-gara dia suka minta-minta. Betul tidak? Ada orang Masya Allah lulusan Universitas Fulan, di luar negeri, di dalam negeri, hafal kitab Kutubus Sittah dihafalkan. Ketika duduk dengan dia, terlihat ya, adabnya kurang bagus. Maka akhirnya kita lupa dengan ilmu-ilmunya gara-gara karena adabnya yang kurang baik. Maka adab yang mulia itu lebih berharga dibanding dengan hadis-hadis yang begitu banyak. Kemudian juga di dalam cara kita berdakwah di masyarakat dengan istri kita, dengan keluarga kita, ibu, ayah kita, paman, bahwa cara dakwah yang paling terbaik adalah dengan akhlak kita. Capek antum kumpulkan satu keluarga, kumpul di WhatsApp keluarga nih, bapak ibu kumpul, paman, uwa, mamang karumpul kabeh. Langsung bismillah. Ayo fikih ya nama, buka. Oh, tidak anak-anak gede ada kumpul di hareup. Kat buku, tulis, hafalkeun, isukan dipecah hiji-hiji. Galak. Wah, ini dakwah anak, dakwah tauhid. Masyaallah, dakwah agar keluarga anak paham agama. Tetapi kalau di rumah sholat terlambat, ngomong kasar, pelit, medit, kan? Itu yang dibahas tadi malam bab fikih itu hilang semua. Tapi tak perlu kita bahas kitab tebal-tebal. Masuk ke rumah, assalamualaikum. Wah, anaknya lihat Abi pulang dari masjid. Kalau pulang jauh-jauh kerja bawa cilok, wah baik Abi ini, masya Allah. Kalau marah mecahin piring, teng. Wah, dilema nih, piring is beak. Tuh akhlaknya tampak. Nah, itu nggak apa-apalah. Ya, nah udah takdirnya pecah mah pecah, nggak apa-apa. Tapi kalau masa ya tak, bebaskeun we hayo. Ya, wah, anaknya melihat istrinya. Istri suka marah dikit-dikit. Kalau tahu begini gue cerai juga loh. Waduh, ini sudah ngaji tapi begini. Maka dakwah itu sebenarnya yang paling baik adalah dengan akhlak kita. Ya, tidak perlu kita disampaikan dalil wajib sholat. Anak 7 tahun, udah masuk sekian tahun pukul. Kita cukup datang ke rumah, wudu, pakai koko, azan, sholat, ayo, cukup. Bapaknya sholat. Anak mau tidak mau akan melihat kan bapaknya sholat. Daripada pegang tongkat, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tapi pas Allahu akbar, nulaleuti heula kali itu ka masjid. Kayak kolot mah terakhiran we. Budak heula. Tanda hari kiamat lamun geus eueun azan, tapi bapakna tara azan. Nah, ini seperti ini akhlak. Ya. Wa qala ba'duhum li ibni ya bunayya li an ta'allama baban minal adab ahabba ilayya min an tata'allama 70 baban minal ilm. Wahai anakku, satu bab saja dari adab yang kamu pelajari jauh lebih dicintai dibanding 70 bab kamu belajar ilmu agama. Satu dibanding 70. Karena orang yang menghafal bab taharah sampai bab jihad kalau tidak berakhlak tidak berguna ilmunya. Dan dalam berdakwah juga tidak perlu. Ya, kalau sekarang banyak dai-dai kalau sudah berdiri di mimbar semua kata-kata kotor keluar. Memang betul dia mengutarakan, mengekspresikan kemarahan, tapi tidak patut untuk mengucapkan apa? Kata-kata yang kasar, apalagi kalau misalnya yang hadirnya anak-anak kecil. Boleh tidak? Tidak boleh. Padahal Masya Allah bacaannya bagus, bahasa Arabnya lancar,
kitabnya banyak di rumahnya, dibaca nggak tahu, banyak kitabnya di rumahnya, tapi kalau berbicara ketika membahas ilmu agama, serampangan bahasanya. Maka lebih baik kita belajar satu adab, kita praktekkan baik-baik karena ingin mencontoh Nabi SAW, dibanding dengan 70 bab kita pelajari tapi kita jadi orang yang tidak beradab. Wa qala al-Makhlad bin Husain rahimahullah li Ibn al-Mubarak, nahnu ila kathirin min al-adab ahwaju minna illa kathirin min al-hadis. Makhlad bin Husain berkata kepada Ibn Mubarak, sesungguhnya kita lebih membutuhkan adab, lebih penting dan lebih butuh terhadap adab dibanding kita memperbanyak menghafal dan mempelajari hadis. Ini Makhlad Ibn Husain berkata kepada Ibn Mubarak, orang-orang saleh. Berarti mereka menyaksikan bagaimana ulama-ulama, bagaimana penuntut ilmu di zaman tersebut tidak beradab. Makanya ulama berlomba-lomba membahas, menuliskan kitab-kitab ulama agar yang mengajar dan belajar itu jadi orang beradab. Makanya di dalam kitab ini Ibnu Jamaah, bab yang pertama adab untuk guru, kemudian setelahnya dibagi bab untuk murid. Jadi adil. Guru dulu harus beradab, baru murid. Jangan muridnya terus yang dipaksa beradab, gurunya tidak beradab. Maka dalam kitab ini Ibnu Jamaah menggabungkan antara dua sebelum mengajar anak. Makanya namanya apa? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Fi adabil alim, adab untuk yang alim yaitu guru, wal muta'allim siapa? Murid. Jadi kalau mau punya anak, punya murid yang beradab, gurunya dulu harus beradab. Kalau ingin punya generasi seperti sahabat, maka gurunya harus seperti siapa? Rasulullah. Nah, ini adalah timbangan kita. Kata Makhlad Ibn Husain kepada Ibn Mubarak, sekarang ini kita butuh adab. Ulah lo bating hadis lah, adab heula we. Nah, sama seperti sekarang, loba ustaz teh. Tapi karena itu kalau kuana, kan suka ada yang bilang gitu ya. Ustaz teh ngakuna we sunnah, tapi kelakuan anta sunnah. Kan sudah banyak yang berkata seperti itu, betul tidak? Maka ini sama seperti yang dikatakan oleh Makhlad Ibn Husain, bahwa kita butuh adab daripada kita memperbanyak hadis. Wakil dari Syafi'i, bagaimana dikatakan ya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu terhadap adab? Syahwat di sini maksudnya bagaimana kamu ini semangat berusaha untuk menjadi orang yang beradab. Qala asma'u bil harfi minhu mimma la asma'u fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'ama bihi. Qila wa kaifa talabuka lah? Qala talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuha. Singkatnya adalah bagaimana kita semangat dengan adab ini. Imam Syafi'i mengatakan seperti seorang ibu yang mencari anaknya yang hilang. Ya, al-mar'atul mudillah artinya ibu yang tidak punya anak kecuali satu. Anakna hiji leungit. Ari anaknya tilu mah kebae lah aya dua ieu di imah aya cadangan. Ini enggak punya anak kecuali satu dan itu hilang. Bagaimana ibu tersebut mencari anaknya? Pasti akan mati-matian. Mana orang yang hiji-hijina leungit. Betul tidak? Nah, seorang yang begitu ingin menjadi orang yang beradab, dia mencari adab tersebut seperti layaknya perempuan yang mencari anak satu-satunya yang hilang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya mendengar Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala menjelaskan bahwa seorang murid itu bisa berilmu ketika gurunya ridho dengan murid tersebut. Ini faedah yang saya dengar dari beliau, bahwa seorang guru ya atau seorang murid itu bisa jadi murid yang pintar, soleh, calakan, pinter, itu karena salah satunya ridho gurunya. Bagaimana caranya mendapatkan ridho guru itu? Yaitu si murid beradab kepada gurunya. Si murid beradab kepada gurunya. Karena dengan itu si murid akan didoakan oleh gurunya. Misalnya, saya punya murid 20. Aya hiji nu bager. Ya, saya dulu punya murid, kalau mau keluar sandal saya sudah disiapkan. Disiapkan gitu. Kalau begini berarti jadi begini. Kemudian kalau saya subuh itu mau sholat,
Sendal saya sudah rapi di depan. Jadi anak itu mungkin bangun duluan, kemudian pergi ke depan rumah saya, jadi sandalnya dia apa kan? Disiapkan, dijajarkan. Saya lihat, seketika saya intip, ternyata dia yang setiap hari itu datang. Kemudian apa? Sandal yang berserakan, misalnya kalau kita masuk ke rumah sandal berserakan, itu dirapikan sama dia. Kebetulan rumah itu dekat dengan masjid. Subhanallah. Dengan itu tentunya kita sebagai guru akan mendoakan, betul tidak? Mudah-mudahan ibu budak syarakan, pintar, rezekinya begini. Makanya banyak penuntut ilmu yang tidak berhasil menuntut ilmu karena gurunya tidak ridho dengan ilmunya. Gara-gara muridnya tersebut culangung ke guru. Nah, maka berbakti atau beradab kepada guru itu termasuk salah satu kunci agar kita menjadi orang berilmu. Maka saya ketika mendengar perkataan itu sedih. Kemungkinan banyak ilmu-ilmu yang saya tidak bisa pahami karena mungkin saya kurang beradab dengan guru. Itu selalu teringat bagaimana ketika saya pelajari suatu ilmu sulit sekali. Mungkin bisa saja guru saya tidak memberikan ridho kepada ilmu tersebut. Bagaimana caranya agar guru itu bisa ridho kepada kita? Dengan kita duduk dengan rapi, berkata baik kepada guru kita. Minimal di setiap sholat kita berdoa untuk guru-guru kita. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li asatidatina. Doakan guru kita. Saya yakin sekarang ustaz-ustaz itu banyak yang kesusahan. Tadi pagi saya lihat seorang ustaz di Jawa, Mesir. Fulan bin Fulan siap melayani mengajar TPA, les bahasa Arab, bersih-bersih rumah. Subhanallah, ustaz, karena tidak ada pekerjaan. Masa pandemi seperti ini sulit, betul tidak? Sampai dia berusaha mencari uang dengan menjatuhkan, tidak malu. Silakan hubungi saya siap les bahasa Arab, les TPA, kemudian bersih-bersih rumah. Saya siap meringankan beban antum. Subhanallah. Ya, ini bagaimana kita mengabdikan diri kepada guru kita agar ilmu, ya Allah, gitu, belajar tuh itu mungkin kita kurang berhadap kepada guru kita, atau kita lupa mendoakan guru kita. Dan saya yakin ilmu yang saya pelajari sekarang dan saya amalkan dan saya sampaikan tidak lain dan tidak bukan, itu semua adalah keberkahan guru-guru saya. Karena guru saya ridho ketika mengajarkan saya agar saya mengajarkan kepada orang lain. Maka tak pernah lupa dalam setiap sholat dan setiap doa selalu disebutkan Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li asatidatina. Ya Allah, ringankanlah mereka, limpahkanlah rezeki mereka, ampuni dosa-dosa mereka, dan semua guru-guru kita yang sudah tidak ada jangan pernah kita lupakan dalam doa-doa kita semuanya. Walamma baragat rutbatul adabi hadhihi al-maziyah wa kanat madariku mufassalatiha al-khafiyyah da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabah. Kata Imam Ibnu Jama'ah, ketika aku melihat betapa pentingnya adab ini, kemudian mulailah aku susun buku yang ingin aku berikan judul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Ya, tadhkirah itu apa? Nasihat bagi mereka, Tadhkiratus Sami' yang memiliki apa? Pendengar. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, dan juga yang berbicara, yang mendengar dan berbicara. Dalam adab seorang guru dan seorang murid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berbahagialah bahwa kita yang tua, yang muda, ibu bapak sekalian, Allah memberikan kepada kita hidayah untuk dapat berkumpul di sebuah majlis ilmu. Sesungguhnya ya, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ilmu. Mencari ilmu. Saya yakin bapak-bapak sekalian, ibu-ibu datang ke tempat ini bukan karena ingin menghafalkan kitab ini, bukan karena apa? Bukan karena ingin menghafal seluruh perkataan Imam Ibnu Jama'ah, tetapi datang ke sini mudah-mudahan mendapatkan pahala. Paham tidak paham, kehadiran kita sudah menjadi pahala. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya setiap hari ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari apa? Khilaqud dzikr, halaqah-halaqah ilmu. Ya, banyak, sudah lebih 1 tahun ya kita berada di masa pandemi. Kalau tidak salah saya dahulu terakhir di sini menyampaikan tentang Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahlus Sunnah, kalau tidak salah, tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, syafahullahu wa afahu, hafizahullahu taala.
kemudian barulah kita berjumpa hari ini. Maka dengan itu kajian yang terbatas ini gunakanlah sebaik-baiknya. Duduk di sini, kalau tidak paham berzikir, beristighfar, karena kita sekarang sedang disaksikan oleh para malaikat yang mengamini doa-doa kita. Makanya kalau kita kesusahan, cari majelis ilmu, datang ke situ, duduk dengarkan. Kalau tidak paham, banyak beristighfar, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena doa di tempat seperti ini adalah mustajab. Paham tidak paham, ngerti tidak mengerti, datanglah, sempatkan diri untuk datang ke majelis ilmu. Karena di majelis ilmu hati-hati menjadi hidup. Ada nasihat-nasihat yang kita dapatkan, tiba-tiba kita mendapatkan solusi. Yang tadinya banyak hutang, tiba-tiba tenang, karena bertambah ketawakalan dan keyakinan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallah. Dalam riwayat yang lain, sahalallahu lahu tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan, yang pakai motor, yang pakai mobil, yang jalan kaki, yang naik angkot, yaltamisu fihi ilman, datang untuk menuntut ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW, salakallah. Dalam riwayat yang sahalallah. Salakallah artinya Allah akan memberikan jalan bagi dia menuju surga. Kalau kita riuh, hese, bingung ke surga jalan ke belah mana, dengan ilmu, itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam riwayat sahalallahu lahu bihi, Allah mudahkan. Jika sudah mendapatkan jalannya, maka Allah mudahkan kita menuju surga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, musibah di mana-mana, jangan terlalu panjang angan-angan kita. Bisa jadi tidak ada 2022. Bumi ini sudah terlalu berat menanggung beban, betul tidak? Kita sekarang fokus bagaimana jika esok hari kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hentikan ambisi-ambisi kita mengumpulkan harta sekian, bagaimana saya ke depan, bagaimana ini dan itu. Kemudian kita lupa akhirat kita. Akhirnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Ketika kita sibuk mencari dunia, kita lupa akhirat, tiba-tiba bumi digoncangkan. Bumi mengeluarkan seluruh apa yang ada di atasnya. Kemudian manusia baru berkata, apa yang terjadi? Amma yatasaalun. Ini apa yang terjadi? Kenapa bumi meledak? Kenapa gunung meletus? Baru kita sadar hari itu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Maka di tengah pandemi seperti ini, musibah di mana-mana, jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempatkan, luangkanlah diri kita untuk menuntut ilmu, karena inilah di antara salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kur kabina-bina teuing, lamun jelema geus dibere jalan ka surga, neangan keneh jalan nu lain. Yang penting masuk ke surga, nu ieu mah keheulawan yang di jalan nu lain. Ini sudah jelas ke surga. Kenapa kita sia-siakan jalan ini? Betul tidak? Daripada kita harus mencari jalan yang lain. Kalau di sini, kalau mau ke Parung Kuda, jalan lurus saja ke sana ke Parung Kuda. Ada orang, saya mau cari jalan lain, ke Bandung aja, baru nanti ke Parung Kuda. Ini sudah ada jalannya yang jelas. Dari sini lurus saja kemana? Ke Parung Kuda. Ada orang yang mengatakan, saya mau muter dulu ke Jakarta, kemudian ke sana, muter-muter Cianjur, kemudian Cibadak, kemudian baru Parung Kuda. Susah. Ini jalan di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tentunya kunci kita adalah ikhlas. Ikhlas wal ikhlas. Datang ke sini karena Allah, kemudian pulang dari sini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika seandainya aku datang tadi malam ke kajian Ustaz Mumu di Masjid Darut Taqwa karenamu ya Allah, mudahkanlah jalan saya, jalan rezeki saya. Sepi dagangan, hese duit, hese rezeki, ya Allah, kalau saya tadi malam datang karenamu ya Allah, mudahkanlah sebagaimana saya datang ke kajian rizki saya. Boleh tidak begitu? Boleh. Bertawasul dengan amal ibadah kita yang soleh, asalkan ikhlas. Ya Allah, jika seandainya semalam saya duduk padahal mah keur gorengan kene, bawang goreng, congro, goreng pisang ditinggalkeun heula ada kajian deui ka Isya. Mudah-mudahan eta gorengan jadi berkah, jadi barokah, laku. Nah, jadikan amal soleh kita ini sebagai pemicu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian insyaAllah di pembahasan yang berikutnya kita akan membahas tentang keutamaan ilmu dan ulama, dan bagaimana keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajarinya,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, kesehatan dan kondisi yang memungkinkan untuk menyampaikan ilmu-ilmu ini. Demikianlah, berapa menit lagi Isya? 8 menit lagi. Yang ingin bertanya silahkan bertanya, tapi jangan yang susah-susah. Barakallahu fiik. Jangan capek-capek nanti kena corona. Silakan. Kalau mau menasihati orang tua yang masih sering kalah berkah gitu ya, dengan cara menyindir apa itu keluar dari adab? Taib. Jazakallah khair. Kang Agus bertanya, bagaimana cara menegur orang tua yang masih mengalap berkah tapi dengan cara menyindir? Jawabannya Allah a'lam, menasihati orang tua ini maqamnya besar. Betul tidak? Maqamnya besar. Maka kita usahakan ketika kita menegur orang tua, faqula lahu qawlan layyina. Berbicara kepada orang tua kita dengan bahasa yang lemah lembut. Jika seandainya menyindir dan menyakiti hati, tentu bukan kebaikan yang kita dapatkan, melainkan apa? Dosa. Maka jika ada cara yang lain selain menyindir, maka carilah cara yang lain. Tapi seandainya orang tua kita dengan sindiran yang kita lihat bahwa sindiran ini bukanlah sindiran yang menyakiti hati, ya, maka tidak jadi masalah. Tetapi ahsannya mencari perkataan yang lain, bisa dengan nasihat. Biasanya orang tua itu cepat menyadari dengan perkataan menyindir akhirat. Misalnya gini, "Mi, geus kolotlah umi teh. Bisi isukan mangges eueuh." Ini mepet-mepet ke kematian. Biasanya orang tua lebih mengena. Tapi kalau berkatanya begini, isukan pae iki ayo. Ini sindirannya kurang bagus. Jadi memang perkataannya itu harus diolah. Sama-sama menyindir kematian, tetapi jangan sampai menyakiti, karena sakit hati orang tua itu dosa besar. Dosa besar. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Dari akhwat, silakan dari akhwat yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda ingin bertanya, Ustadz, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang selalu bilang bahwa kajian ini kajian yang berbeda, kadang juga disebut sebagai Wahabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjawab orang-orang yang mengatakan kajian ini beda atau mengatakan Wahabi? Jawabnya adalah ikut dulu kajian di sini. Nah, jadi katakan kepada orang tersebut, jika kajian ini beda, suruh dia hadir di sini. Mudah-mudahan setelah itu dia suka hadir kajian. Karena biasanya kalau kata orang Arab, laisa kullu man yaduk kama sami'a. Jadi kalau di restoran itu saya pernah baca, laisa kullu man yaduk kama sami'a. Tidak semua orang yang pernah mencicipi seperti orang yang mendengar. Bakso Mang Jali belah itu mengeunah, gurih. Tapi karena ngadenge hungkul. Ari anu geus ngadahar mah nyaho gurihnya. Makanya orang yang merasakan itu berbeda, cuman yang mendengar saja. Makanya bagi mereka yang mengatakan kajian ini berbeda, duduk saja sekali saja di kajian sunnah. Mudah-mudahan di situ Allah memberikan hidayah kepadanya. Berbedanya bagaimana? Mungkin karena ada live Instagram, atau karena direkam. Tidak, semuanya sama. Bahkan ustaz-ustaz sekarang pun sudah online semuanya. Kitabnya berbeda. Kitab ini Imam Ibnu Jamaah, madhabnya Syafi'i, dikaji juga di pondok-pondok tradisional. Adapun berkaitan dengan Wahabi, pembahasannya panjang, bisa jadi 2 kali kajian. Mudah-mudahan diundang lagi, nanti kita bahas itu. Karena tidak cukup waktunya. Setelah Isya dilanjutkan atau selesai? Cukup insyaallah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Tadi ada yang bertanya 2, ana hadiahkan kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Wah. Yang akhwat tadi yang bertanya silakan diambil di panitia buku Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Adapun ini yang satu, ini buat murid saya yang sudah saya janjikan. Insyaallah di pekan depan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf karena saya juga masih menuntut ilmu. Semoga berkenan untuk memaafkan. Kita tutup pengajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وما خلقت الجن والإنس